rajungan soka. Jadi komoditas ini lebih punya pasar yang tinggi, dan saya yakin sampai sekarang kebutuhan pasar kita masih cukup luas, sehingga program pengembangan masih cukup luas untuk para pembudidaya. Dibanding dengan budidaya lain, rajungan lebih pemeliharaannya lebih cepat, nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi. Pack box ataupun apartemen kepiting ini adalah merupakan suatu teknologi yang cukup sederhana, yang gampang ditiru, bisa diusahakan dengan harga yang minim dan operasionalnya yang minim, dan bisa memberikan keuntungan yang besar. Kekayaan laut Indonesia tidak main-main. Dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Indonesia memiliki beberapa komoditas unggulan hasil perikanan yang salah satunya adalah rajungan. Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dengan nilai jual cukup tinggi, posisi rajungan berada di urutan ketiga setelah udang dan tuna, sehingga berperan sebagai penyumbang devisa negara serta sumber pangan hewani dengan kandungan protein tinggi. Dengan potensi rajungan di Indonesia yang begitu besar, apabila kita tidak secara bijaksana dalam mengelolanya, maka kekayaan perikanan Indonesia akan terancam punah, sehingga generasi selanjutnya tidak dapat merasakan manfaatnya. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, sangatlah jelas bahwa untuk tidak menangkap rajungan kecil yang ukurannya kurang dari 10 cm dan rajungan yang bertelur, tentunya kebijakan tersebut mendukung untuk keberlanjutan komoditas rajungan. Kontribusi rajungan Indonesia mayoritas berasal dari perairan Laut Jawa, akan tetapi rajungan juga banyak berasal dari perairan di sekitar Sulawesi Selatan. Rajungan bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan makanan populer dan bernilai ekonomis penting. Saat ini masyarakat sudah mulai banyak yang menjadi pembudidaya rajungan dan menjadikan sumber pendapatan utama dari budidaya rajungan, seperti di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Sinjai. Perlu diketahui, budidaya rajungan merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan, yang dapat meningkatkan taraf hidup membudidaya. Permintaan pasar ekspor untuk rajungan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan budidaya rajungan juga untuk mendukung peningkatan produksi rajungan serta mengurangi laju eksploitasi rajungan di laut. Tak heran jika eksistensi budidaya rajungan mulai banyak dirintis oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kabupaten Maros, seperti yang dilakoni oleh Bapak Muhammad Sain, seorang pembudidaya rajungan. Dipilih budidaya rajungan karena menurut pengalamannya, budidaya rajungan itu cepat proses pemeliharaannya, serta mempunyai nilai jual yang tinggi. Saat ini merasa sangat terbantu sekali dan pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat. Merasa terbantu dengan adanya Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yang selalu mampu memenuhi permintaan kebutuhan benih rajungan untuk tambaknya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil budidaya rajungan yang telah digeluti hingga saat ini, Bapak Muhammad Sain mengaku bisa memperoleh hingga 2 kali lipat dari total biaya produksi yang telah dikeluarkan dalam sekali panen. Tentunya inilah yang menjadi motivasi serta daya tarik Bapak Muhammad Sain menggeluti usaha budidaya rajungan hingga saat ini. Jadi sebelumnya kami di sini adalah budidaya bandeng
Namun karena jangka waktu pemeliharaannya itu bisa sampai 7-8 bulan. Jadi setelah kami dapat informasi dari rekan-rekan di Balai Perikanan Takalar, ada budidaya rajungan yang punya potensial yang bisa lebih menjanjikan karena harga jualnya yang tinggi, kemudian masa pemeliharaannya itu bisa lebih singkat. Jadi keuntungan yang kami peroleh selama budidaya rajungan itu bisa memperoleh profit atau keuntungan di atas 60% dari harga dari biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk para pembudidaya yang silakan mencoba. Kami di sini sudah membuktikan bahwa rajungan memang lebih meyakinkan dibanding dengan budidaya lain karena waktu yang efisien dengan harga yang lebih tinggi. Program terobosan yang diprakarsai Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 pada subsektor perikanan budidaya, yaitu pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut, serta pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Program terobosan tersebut perlu progres yang cepat agar hasilnya bisa maksimal. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu garda terdepan dalam mewujudkan akselerasi program terobosan. Program prioritas daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah program udang, program kepiting rajungan, program rumput laut, dan lobster. Kebetulan salah satu program tersebut yang ada di kami yang sekarang kami kembangkan adalah program kepiting rajungan. Dalam hal ini, perkembangan kepiting rajungan ini menjadi sangat menarik karena beberapa informasi yang ada bahwa kebutuhan bahan baku untuk rajungan ini sangat tinggi, dan kami berusaha bagaimana untuk teknik budidayanya mulai daripada pembenihan hingga daripada pembesaran. Oleh karena itu, kegiatan kami untuk mendukung program tersebut sudah kami mulai lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kami mulai memproduksi benih rajungan yang akan kita tindak lanjuti untuk produksi secara massal di tambaknya. BP BAP Takalar hingga saat ini terus mengembangkan budidaya kepiting rajungan. Kerjasama bersama dengan Badan Riset, perguruan tinggi, asosiasi, dan swasta yang terus dilakukan BP BAP Takalar dalam pengembangan inovasi baik teknologi pembenihan maupun budidaya kepiting rajungan berkelanjutan. BP BAP Takalar optimis akan selalu mampu memenuhi kebutuhan benih kepiting rajungan bagi masyarakat pembudidaya sekitar Sulawesi Selatan. Saat ini, BP BAP Takalar mempunyai inovasi pengembangan budidaya kepiting rajungan dengan menggunakan crab box, tujuannya agar pemeliharaan rajungan menjadi efektif dan efisien serta terkontrol. Melalui teknologi crab box dapat meningkatkan efektivitas periode molting kepiting rajungan, sehingga akan ada penambahan bobot sekitar 30% dan kepiting rajungan yang dihasilkan menjadi punya nilai tambah dengan waktu pemeliharaan yang lebih singkat. Tentunya diharapkan dapat menambah pendapatan pembudidaya kepiting rajungan. Selain itu, budidaya kepiting rajungan melalui teknologi crab box dengan sistem Recirculating Aquaculture System atau RAS dapat menghemat penggunaan air,
Sehingga diharapkan juga dengan teknologi crab box ini nantinya budidaya kepiting rajungan bisa dilakukan di lokasi yang minim air, misalnya di daerah perkotaan. Intinya, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan nilai ekonomi dapat dilakukan secara simultan melalui peran teknologi perikanan budidaya. Dengan teknologi, semua bisa kita lakukan dan tercapai. Kami memahami bahwa produksi kepiting rajungan ini juga menarik. Sebagai salah satunya adalah kami mengembangkan program untuk crab box. Nah, crab box ini kami munculkan karena kami melihat beberapa kasus, banyak kejadian di lapangan bahwa kepiting rajungan yang ditangkap di bulan-bulan purnama itu cenderung badannya adalah kropos ataupun tidak gemuk karena setelah melakukan molting. Nah, oleh karena itu salah satu yang kita lakukan adalah pengemukan atau pengisian daging daripada kepiting rajungan yang belum penuh itu dengan pemeliharaan di crab box ini. Ya, dipelihara di crab box dalam jangka waktu 2-3 minggu sehingga dagingnya akan menjadi gemuk dan siap untuk dikonsumsi. Namun demikian dalam perkembangannya juga ternyata crab box ini bisa untuk memproduksi kepiting soka atau rajungan soka, yaitu rajungan kulit lunak terutama untuk yang masih kecil-kecil. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan adalah dengan pemeliharaan kepiting soka ini cukup menghasilkan dengan efektif dan efisien, dan model crab box ini bisa dilakukan di perkotaan karena kita menggunakan sistem resirkulasi. Sebagai gambaran, kami sudah menghasilkan dalam konsep ini produksi crab box untuk kepiting rajungan ukuran 60 gram menjadi soka. Itu per hari kita sudah mencapai 5% dari populasi. Sebagai contoh, 1000 crab box ini kita bisa lakukan di rumah di tempat yang tertutup dengan resirkulasi. Kita menggunakan pompa 200 watt, 2 buah, tenaga 2 orang, itu kita sudah cukup menguntungkan. Dan ini kita bisa edukasi ke masyarakat, terutama di daerah-daerah perkotaan yang masih bisa mendapatkan air laut untuk pemeliharaan crab box ini. Kenapa kepiting rajungan kita pilih? Karena kepiting rajungan ini menjadi salah satu program prioritas dan memang ini semua komoditas ekspor. Terutama kalau kepiting soka ini sangat menarik, terutama yang kami dapat info adalah bahwa Amerika sangat membutuhkan terutama nanti ke depan inilah di rajungan soka. Jadi komoditas ini lebih punya pasar yang tinggi dan saya yakin sampai sekarang kebutuhan pasar kita masih cukup luas sehingga program pengembangan masih cukup luas untuk para pembudidaya. Jadi memang untuk menghasilkan satu produk yang berkelanjutan memang kita akan mulai garap bagaimana kita mulai memilih induk yang bagus. Yang kedua nanti induk pun kita harus pelihara sendiri sehingga kita sudah akan mempunyai ke depan harapan kita mempunyai induk sendiri dari hasil breeding daripada kepiting rajungan ini. Nah, karena dengan kita punya induk tidak tergantung pada alam sehingga pada saat kapanpun kita bisa memproduksi benih dari induk-induk kita. Saya yakin kalau ini semua ketemu ya, seperti halnya sekarang sudah berkembang seperti udang ini, untuk produksi kepiting rajungan akan bisa survive, akan bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan teknologi semua akan bisa kita lakukan. BP BAP Takalar telah lama berhasil mengembangkan teknologi pembenihan rajungan, serta terus melakukan sosialisasi teknologi pembenihan rajungan yang telah dihasilkan kepada masyarakat pembudidaya. Tujuan dilakukan pembenihan rajungan di BP BAP Takalar selain menyediakan benih rajungan untuk restocking dalam rangka menjaga stok rajungan di alam, juga untuk memenuhi kebutuhan benih rajungan bagi masyarakat pembudidaya di Sulawesi Selatan. BP BAP Takalar optimis bisa terus produksi benih rajungan berkualitas, yaitu benih yang cepat pertumbuhannya serta tahan terhadap penyakit, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya. Kegiatan kami di sini dari pembenihan rajungan mulai dari pemeliharaan induk, kemudian pemeliharaan larva, kemudian ada penyediaan pakan alami untuk menunjang kegiatan pembenihan rajungan. Tujuan pembenihan ini kita yang pertama untuk penyediaan benih rajungan untuk pembudidaya di tambak, kemudian yang kedua untuk penyediaan benih untuk kegiatan restocking. Benih rajungan yang kita keluarkan di sini
krep 12 dengan berat rata-rata 1 gram, kemudian lebar kerapas 1,5 sampai 2 cm. Kedepannya kami dari Balai Perikanan Budidaya Potakalar dengan harapan dengan penyediaan benih ini yang kita lakukan setiap bulan, mudah-mudahan kedepannya pembudidaya bisa bertambah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produksi rajungan. Benih yang kami hasilkan dari Balai Perikanan Budidaya Potakalar adalah benih yang berkualitas dengan bisa sampai SR atau tingkat kualitas hidupnya ditambah sampai 50% dengan cara mungkin harus dengan budidaya yang baik. Yang pertama harus sebelum penebaran benih itu kita harus melakukan aklimatisasi di tambak selama 30 menit. Kemudian padat tebarnya untuk tambak tradisional bisa sampai 5 ekor per meter persegi dengan pemberian pakannya sekitar 50% dengan pemberian pakan ruca. Ini bisa lama pemeliharaannya untuk mencapai panen selama 3 bulan dengan estimasi SR-nya 50% dengan berat per ekornya 60 sampai 70 gram per ekor per kilogram. Selain berhasil mengembangkan teknologi pembenihan rajungan, BP BAP Takalar juga berhasil dalam budidaya kepiting rajungan. Saat ini BP BAP Takalar telah berhasil budidaya rajungan soka dengan menggunakan teknologi crab box. Berharap teknologi tersebut dapat diaplikasi oleh masyarakat pembudidaya karena dengan harga yang minim, kita dapat memodifikasi membuat crab box rajungan sendiri. Selain itu, melalui teknologi crab box, diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas rajungan, sehingga bisa memberi nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem budidaya yang konvensional. Dengan apartemen kepiting ini atau dengan crab box ini, melalui produksi rajungan soka maupun kepiting soka, diharapkan ada nilai tambah, ada nilai jual yang lebih besar dibandingkan dengan hanya sampai pembesaran yang ada di masyarakat atau ada di budidaya gitu. Mungkin selain dari itu, mungkin dari kapasitas produksi. Kalau di lahan tambak atau lahan budidaya biasanya dapat dipelihara rajungan yang berukuran kurang dari 60 gram ke atas, mungkin hanya bisa sampai 2-5 ekor per meter. Dengan crab box ini, dengan luasan lahan 1 meter persegi, bisa sampai 50 ekor, 25-50 ekor per meter persegi. Selain itu, dalam hal ini produksi kepiting soka ataupun rajungan soka, setelah kepiting itu berganti kulit atau molting, biasanya rata-rata terjadi penambahan berat itu sekitar 30%. Jadi selain itu tadi, selain peningkatan padat tebar lah istilahnya, juga ada penambahan bobot atau berat daripada kepiting yang kita pelihara. Dengan pemeliharaan misalkan dari 2 minggu sampai 45 hari lah, bisa bertambah bobot dari berat awal itu sebanyak 30%. Jadi misalkan kalau kita pelihara bibit dari 60 gram, dapat bertambah bobot setelah ganti kulit menjadi sebanyak 30%. Jadi akhirnya yang kita panen itu bisa mencapai
75 atau sampai 80 gram per ekor. Budidaya rajungan yang dilakukan di lahan budidaya atau tambak budidaya dari ukuran 60 gram untuk mencapai 80 sampai 100 gram membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Sedangkan untuk budidaya yang dilakukan di crab box dengan tujuan untuk produksi kepiting soka bisa lebih singkat hingga 1,5 bulan. Untuk produksi kepiting soka ataupun rajungan soka, sekarang ini kita melakukan kajian bagaimana mempercepat durasi waktu yang dibutuhkan pada rajungan ataupun kepiting untuk melakukan pergantian kulit atau molting. Adapun upaya yang telah kita lakukan saat ini berupa aplikasi mineral yang ditambahkan kepada media pemeliharaan dan ekstrak herbal untuk enrich pada pakan, kini telah mencapai sekitar 5% dari total rajungan maupun kepiting yang kita pelihara yang dapat molting setiap hari. Dengan demikian, peningkatan jumlah individu molting tiap hari atau semakin singkat waktu durasi molting per individu, maka biaya pemeliharaan bisa ditekan dan keuntungan bisa meningkat. Dengan teknologi pemeliharaan atau budidaya kepiting khususnya untuk produksi soka maupun penggemukan kepiting, diharapkan dengan teknologi ini masyarakat bisa mengadopsi untuk peningkatan kualitas produksi maupun kuantitas, sehingga bisa memberi nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem budidaya yang selama ini kita tekuni. Rajungan kita semua tahu menjadi salah satu komoditas penyumbang produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia. Sama seperti halnya udang, rajungan juga diminati di pasar ekspor. Seperti halnya Amerika Serikat, tidak pernah berhenti melakukan permintaan rajungan olahan dari Indonesia. Melihat potensi demikian, teknologi budidaya rajungan yang aplikatif dan berkelanjutan harus terus dikembangkan. Saya harapkan nanti ke depan crab box ini bisa dilakukan di daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan rumah makan, konsumen, dan sebagainya. Karena kepiting di crab box ini kita bisa lakukan dengan cara resirkulasi, tidak butuh banyak air. Sebagai contoh, 1000 box ini kita hanya butuh air kurang lebih totalnya 5 ton. Dan itu diresirkulasi dengan penambahan air per hari karena penguapan paling hanya 5%. Nah, dengan bisa menjaga kadar garam di atas 25, artinya kalau kita pun sekali-kali mendatangkan air dari laut itu tidak banyak dan itu cukup masih efisien untuk pengairan. Komoditas rajungan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai salah satu penyumbang devisa yang berkontribusi besar, tapi juga penyerapan tenaga kerja. Pengembangan budidaya rajungan berkelanjutan menjadi terobosan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian stok rajungan di alam. Melalui inovasi teknologi yang telah dihasilkan BPBAP Takalar, baik teknologi pembenihan maupun budidaya rajungan, selain menjadi solusi dalam menjaga kelestarian di alam, juga dapat menambah pendapatan masyarakat pembudidaya serta devisa negara. Selain itu, melalui budidaya rajungan dapat membangkitkan multiplier effects yang cukup besar,
yang pada akhirnya dapat memberdayakan dan meningkatkan ekonomi tidak hanya masyarakat pembudidaya, tetapi juga masyarakat pada umumnya.